Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekolah yang saya hormati serta ibu guru sekalian yang alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam kegiatan destinasi budaya positif CGP Angkatan 11 yang akan dibawakan oleh Ibu Leni Herlina SPD. Sebelum kita mulai kepada pemaparan materinya, alangkah baiknya kita sama-sama buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sedikit sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu serta destinasi budaya positif yang saya hormati, puji dan syukur dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat-Nya yang alhamdulillah pada pagi ini kita dapat mengikuti kegiatan destinasi budaya positif. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat. Doa dan salam kita semoga tetap mengalir kepada kita. Ulama dan kepada kita semua selaku ibu-ibu serta destinasi budaya positif memang sesuai dengan tuntutan zaman bahwa guru dituntut tentunya pertama itu menguasai teknologi, dan sekarang bagaimana kita ketahui bahwa guru-guru itu dianjurkan untuk menjadi calon guru kita. Nah, di sini mungkin salah satu dari program calon guru kita yang nanti akan disampaikan oleh Bu Leni Herlina ini untuk masalah destinasi budaya positif. Nah, tadi sesuai dengan tuntutan zaman, siap atau tidak siap tentunya kita harus mengikuti dengan kemajuan zaman tersebut. Artinya bahwa kita harus berusaha. Jadi tidak ada istilah tidak bisa. Sebisa-bisa kita harus bisa, tanpa alasan kita berucap tidak bisa. Itulah tuntutan kita sebagai guru di zaman serba teknologi.
Dan yang kedua tentunya ini yang paling hal yang pokok, tentunya mudah-mudahan dari kegiatan destinasi positif ini kita dapat mengambil manfaatnya, dan tentunya kita harus bisa menerapkannya, terutama menerapkan ke peserta didik. Ini mungkin nanti yang akan dibahas ini masalah budaya apa yang tentunya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu ya. Nah, dan tentunya kita juga berharap mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini dapat dikembangkan di sekolahnya masing-masing. Jadi bukan hanya di SD di satu saja, namun ini juga kan ada peserta dari SD yang lainnya, sehingga mungkin ilmu yang didapat dari hasil destinasi budaya positif ini dapat diterapkan di sekolahnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara ini, yaitu penyampaian materi destinasi budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Leni Herlina pada beliau dan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati beserta Dewan Guru yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif ini. Perkenalkan, saya Leni Herlina, saya guru SDN 1 Paniis, salah satu CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai budaya positif, di mana diseminasi ini adalah salah satu tugas akhir dari modul 1 guru penggerak. Di sini saya difasilitatori oleh Ibu Dr. Anda Iis Dewi Kurnia, ME, dan pengajar praktiknya Ibu Lia Yuliana SPDI, dan saya sendiri Leni Herlina SPD sebagai CGP Angkatan 11. Sebelum ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik
positif ya Bapak Ibu. Di sini setuju atau tidak setuju pertanyaannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Berikan alasannya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari ketiga pertanyaan ini barangkali ada yang mau memberikan tanggapan antara setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Bisa ya, bisa tidak. Setuju ya? Kalau misalnya setuju, alasannya kenapa? Kalau tidak setuju, alasannya juga kenapa? Kalau anaknya yang sudah terbentuk karakternya seperti itu, meskipun dihukum seberat apapun akan balik lagi kayak gitu datang. Iya, jadi menurut Bu Haji hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju ya. Nanti kita bahas ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Alasannya? Alasannya karena memang kalau hukuman dengan membaca itu sudah menjadi apa ya, bagus lah untuk mendidik anak gitu. Tapi kalau misalnya untuk membesarkan anak juga memang untuk mendisiplinkan anak. Ya. Jadi menurut Bu Ani, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah yang dapat mendisiplinkan anak, setuju ya? Karena dengan pemberian hukuman yang mendidik itu justru akan memberikan rasa yang baik, ya. Dampak yang baik ke depannya ya. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ya apalagi itu ya, reward ya. Reward kepada anak mungkin lebih memotivasi anak untuk lebih giat belajar. Ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini ada setuju dan tidak setuju. Kenapa? Untuk setuju mungkin dapat meningkatkan motivasi rekan-rekan yang lain ya. Tapi ada hal yang jeleknya dari pemberian penghargaan. Karena ketika anak selalu kita beri reward, itu justru mereka akan terlena dengan reward tersebut. Gitu. Jadi ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di materi selanjutnya. Kemudian di sini ada konsep-konsep inti menciptakan budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Di sini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengatur murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
kegiatan kepalan tangan ini? A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Sekarang kita praktekkan ya. Simpan di salah satu tangan kita, baik kaki kanan atau kiri. Nah, di mana di dalam tangan kepalan tangan ini ada sebuah benda atau ada sebuah hal yang berharga. Teman Anda, teman kita ya, teman kita itu akan mencoba membuka dengan sekuat tenaga. Nah, apakah si A itu akan melepaskannya dengan percuma atau akan mempertahankannya? Coba sekarang praktekkan. Guru uang ini ya, di genggamannya tuh uang, jadi kan esek orang. Iya, jadi apa? Ketika ada sesuatu yang berharga di tangan kita, uang atau benda pemberian dari orang tua, nah si B atau teman kita itu mencoba untuk melepaskannya. Bisa dengan merayu, menghardik, menyuap, dan apa saja agar bisa memberikannya, kita membuka. Nah, apa yang akan kita lakukan ketika si B memakai mempertahankan? Kenapa mempertahankan? Ada alasannya kan? Ada. Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Ada lagi? Rahasia. Ya, benar ya. Kita mempertahankannya. Kenapa? Karena kita kepalan tangan ini diibaratkan prinsip. Kita punya prinsip. Ketika prinsip kita ada yang menggoyahkan, tapi kalau hati kita yakin bahwa prinsip itu adalah benar, maka sekuat tenaga kita juga akan mempertahankan. Lanjut ya. Tadi salah satu dari budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik. Perubahan belajar dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon PS teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang ketiga,
orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, yang pertama realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, model berpikir menang-menang. Ini perubahan paradigma menurut stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bagian yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang selanjutnya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa solokan, ancaman maupun hukuman. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, dan rasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ada 3. Yang pertama, sesuai dengan profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua yaitu PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai manusia, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Nah, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah kami SD 1 Paningis. Yang pertama yaitu kegiatan gerbang berkah. Gerbang berkah ini dilaksanakan setiap hari Jumat pagi dengan 3 kegiatan. Kegiatan sholat duha bersama, kegiatan yasinan, dan kegiatan sarapan bersama. Selanjutnya ada kegiatan Jumat bersih. Setelah anak melakukan kegiatan gerbang berkah, anak-anak kami giring untuk memberikan atau untuk membersihkan halaman sekolah. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang kami terapkan di SD 1 Paningis yaitu membudayakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Mereka kami biasakan untuk mempunyai karakter ketika bertemu dengan guru dimanapun. Mereka harus menghormati, ketika belajar juga harus tertib, ketika masuk ke kelas juga harus tertib. Yang keempat, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar
mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya yaitu untuk kita bertahan hidup kita perlu makan, perlu pakaian, perlu tempat tinggal, perlu keamanan, dan juga perlu kesehatan. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang yang kita butuhkan di sini adalah rasa diterima. Rasa diterima kita di kalangan baik di kalangan masyarakat, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kelas ya. Dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Nah, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Selanjutnya yang keempat yaitu kebebasan. Dalam artian di sini bebas itu bukan bebas yang sebebas-bebasnya, tapi setiap anak itu harus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu untuk mengendalikan dirinya. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Contohnya di sini karena anak SD itu relevan dengan main ya, bermain, rasa humor, antusiasme, dan juga tertawa. Yang kelima, motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen, Restructuring School Discipline. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Di sini ada 3 motivasinya. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga menghargai diri dan orang lain dan orang yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya apa itu hukuman dan konsekuensi? Beda ya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata kasar. Yang selanjutnya konsekuensi yaitu bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Selanjutnya ada hukuman, sanksi, dan restitusi. Hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas dari kesalahan mereka. Dampaknya pada murid yaitu marah, merasa bersalah, merendah diri, mengasingkan diri. Selanjutnya tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Yang kedua, konsekuensi. Murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri, penahanan. Yang terakhir itu sudah diketahui atau masuk akal. Selanjutnya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Murid paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali, kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri
kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena ada pidana. Alasannya? Jadi yang diberikan hukuman ini kan kalau hukuman itu bersifatnya mendadak, bersifatnya satu arah. Nanti dibahas ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol saat pelajaran. Baik. Ini jawaban dari pertanyaan tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ya. Itu termasuk hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, ya. Ketika anak tersebut membuat kesalahan, berarti konsekuensinya adalah mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman, ya. Karena menggunakan masker itu merupakan salah satu nilai kebajikan, yaitu keselamatan kesehatannya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, ini juga termasuk konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol saat pelajaran, ini termasuk dalam hukuman. Selanjutnya, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yang pertama membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Terus, yang kedua, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Yang keempat, paksaan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang selanjutnya, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensi yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk sementara mungkin mereka tidak nyaman, ya, tapi karena terbiasa, maka konsekuensi itu akan akan berjalan dengan yang seharusnya. Kemudian sesuatu harus terjadi. Yang ketiga, anak menghargai disiplin. Yang keempat, ada stimulus dan tanggapan. Yang kelima, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang keenam, konsep diri yang baik. Yang ketujuh, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang kedelapan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, dari hukuman dan konsekuensi ini, untuk awal mungkin akan merasa tidak nyaman karena mereka merasa terpaksa, tapi karena kebiasaan, lama-lama mereka juga akan enjoy dengan peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya, kita ke restitusi. Apa sih restitusi? Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan
pemantau, yang keempat sebagai manajer, yang kelima pembuat rasa bersalah. Nanti ini akan dibahas satu persatu. Nah, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama itu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini kita memposisikan kita sebagai penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini posisi kontrol kita sebagai orang yang membuat rasa bersalah. Selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, posisi kontrol seperti ini adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Ini adalah contoh posisi kontrol kita sebagai pemantau. Yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, di sini ada beberapa contoh yang harus Bapak Ibu jawab. Posisi kontrol apakah aku? Sekarang saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol kita sebagai apa? Apa Bu? Membuat rasa bersalah. Ya, betul ya. Selanjutnya, ayolah kamu harus berusaha, kamu pasti bisa. Itu posisi kontrol kita sebagai apa? Apa? Ayolah kamu harus berusaha, kamu sebagai pasti bisa. Jadi mendekatkan diri kita ke anak. Jadi ngobrolnya enjoy. Jadi sebagai apa? Sebagai teman. Selanjutnya, kamu selalu terlambat. Kamu harus berdiri di bawah tiang bendera selama 1 jam. Posisi kontrol kita sebagai apa? Ya, menghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, apa? Terakhir, manajer. Ya. Nah, keyakinan yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas? Kan sama saja, beda ya antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Berarti disepakati antara guru dengan siswa-siswa. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Sedangkan kalau peraturan kelas adalah yang dibuat oleh guru, jadi bersifatnya satu arah. Di sini langkah-langkah pembentukan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, yang keenam semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita biasanya di awal tahun ya, kita membuat keyakinan kelas, libatkan seluruh warga kelas tersebut untuk
kelas. Apa sih keinginan murid itu? Mereka pengen apa? Nanti kita rembukan dan kita juga cari konsekuensi dari kesepakatan atau dari keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Nah, peraturan selalu kembalikan buku ke tempat. Ini maksudnya gini, peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya atau nilai-nilai kebajikannya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Selain itu ada lagi tanggung jawab, ya betul. Terus dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain, menghargai orang lain, ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Bergantian atau menunggu giliran. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nanti kita bahas di sini ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya termasuk ke dalam rasa tanggung jawab. Ketika anak tersebut misalnya sudah membaca di pojok baca, ketika sudah selesai, mereka harus punya tanggung jawab untuk mengembalikan buku tersebut ke tempatnya semula. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu adalah salah satu keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini termasuk keyakinan kelas, menghormati orang lain, dan kita berkomitmen, ya, berkomitmen ketika membuat keyakinan kelas. Jadi ketika komitmen itu dilanggar, maka ada konsekuensi yang diterima. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini termasuk ke dalam keselamatan dan keamanan, ya. Ada anak-anak itu ketika istirahat mereka berlari seenaknya di kelas juga. Nah, kenapa keselamatan dan keamanan? Satu, selain juga membuat gaduh di kelas, keamanan juga, barangkali mereka itu ada yang kejedot atau gimana ya. Lanjut. Di sini saya membuat dokumentasi pembuatan keyakinan kelas, dari mulai mengadakan pembukaan bersama anak sampai anak ingin apa yang mereka inginkan, mereka tulis di sticky note dan mereka tempel di papan tulis sampai akhirnya keyakinan kelas 5 sudah terbentuk seperti ini. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 cara. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dengan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas.
Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tahapan segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi seperti apa? Di sini ada tahapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama yaitu Mikaela tidak terima dengan pekerjaannya yang selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Saya kemarin membuat kasus seperti ini, menelaah kasus seperti ini dengan membuat segitiga restitusi. Contoh kecil saja yang mungkin kasus di setiap sekolah itu berbeda. Tahu, tapi tadi Nah, itu adalah salah satu contoh kasus penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 5 SD 1 Paninis. Selanjutnya, setelah melakukan wawancara dengan anak, ada tanggapan dari anak setelah kasus penyelesaian.
segitiga restitusi, saya akan menanyakan refleksi dari hasil pemaparan saya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah ikut pemaparan dari saya. Barangkali ada tanggapan atau ada komentar dari rekan-rekan. Boleh, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inspirasi dan wawasan yang mengenai materi tentang diseminasi disiplin positif. Saya akan memberikan refleksi tentang hal baru apa yang membuat saya dapatkan pada saat itu adalah ternyata hukuman itu tidak bisa membuat peserta didik kita itu disiplin, karena dengan hukuman peserta didik akan merasa terpaksa dan tidak timbul tanggung jawab dari hal itu sendiri. Jadi mereka itu mungkin disiplin itu karena merasa takut ketahuan oleh guru, disiplin itu karena takut akan dihukum atau misalkan dimul atau disimpulkan seperti itu contoh-contoh yang tadi. Dan ternyata dengan disiplin positif itu adalah hal yang lebih baik untuk menerapkan kedisiplinan terhadap siswa, karena siswa tersebut akan secara tergugah dari hati nurani sendiri untuk melakukan disiplin. Jadi tidak secara terpaksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tanggapannya Mbak Eva. Benar ya, bahwa hukuman itu tidak menjadikan anak disiplin. Justru dengan hukuman bisa berkebalikan, mereka timbul berontak, timbul rasa tidak nyaman karena keterpaksaan. Tapi ketika kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, nah kita sebagai among atau sebagai manajer di sini, kita harus memberikan contoh yang baik, harus memberikan teladan bagi anak-anak kita. Jadi anak-anak kita, ketika melihat gurunya seperti itu, mereka juga akan mengikuti jejak-jejak kebaikan kita. Selanjutnya, barangkali ada yang mau menambahkan tanggapan atau memberikan tanggapan lain. Cukup? Oke, kesimpulan dari pemaparan diseminasi budaya positif adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Minimal ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Leni Hendrina SPD yang sudah menyampaikan materi diseminasi disiplin positif pada hari ini.
Sebelumnya mari kita sama-sama ucapkan mendalam atas terselesaikannya kegiatan hari ini. Selanjutnya saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri, kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada.